Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Isya Salsabila Rahman, mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Hukum. Adapun tujuan dan maksud dari saya melakukan observasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pemilu dari PAU Muda untuk menanyakan terkait tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta dengan kasus hukum yang ditangani pada pemilu 2024 kemarin. Ya, Jihan Ufaya di bagian hukum humas Dekin, staf di bagian hukum humas Dekin, dan juga difungsikan sebagai SPI pimpinan. Tugas dan wewenang daripada Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini dalam menjalankan tupoksi di lapangan. Kalau Bawaslu itu kan tugasnya ada tugas mencegah, kemudian mengawasi dan menindak, termasuk untuk menyelesaikan sengketanya, penyelesaian sengketa proses. Karena kalau sengketa hasil itu adanya kewenangan MK. Walaupun nanti lebih jelasnya itu ada di undang-undang, di pasal Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, di pasal 97 terkait tugas Bawaslu Provinsi Jawa Barat, kemudian di pasal 99 terkait wewenang Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan kalau di pemilihan ini di Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 28 ayat 1. Langsung ke pertanyaan ketiga, yaitu mengenai sengketa apa aja yang pernah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kewenangan dalam penegakan hukum ya di pemilihan itu, kalau Bawaslu itu terkait dengan sengketa tadi yang saya sampaikan, yaitu menangani penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Jadi kalau proses itu yang masih dalam tahapan ya, terkait misalnya ada calon peserta pemilu. Kalau sekarang di pemilihan itu misalnya seorangan yang ditolak ataupun bisa tidak diterima sebagai peserta, itu bisa mengajukan si pesertanya itu, calon peserta itu, bakal calon, kalau sekarang bupati misalnya, bakal calon bupati ataupun bakal calon gubernur mengajukan sengketa ke Bawaslu untuk misalnya bisa memulihkan haknya kembali diterima sebagai peserta. Kalau terkait sengketa nih, jadi kalau temuan dan laporan itu mekanismenya itu di penanganan pelanggaran. Jadi kalau penanganan pelanggaran itu inputnya ada dua. Yang pertama laporan, kalau tidak laporan temuan. Kalau laporan berarti dari masyarakat, dari peserta pemilu, ya, masyarakat yang punya hak pilih, kemudian satu lagi dari pemantau pemilu. Kalau temuan itu dari jajaran pengawas pemilu. Ada kan temuan terkait sengketa. Nah, kalau sengketa ini sifatnya pasif, ya, kita tidak mencari sengketa, tapi menerima permohonan. Kalau temuan terkait penanganan pelanggaran itu ada, ya, datanya juga ada. Kalau update, ya, temuan itu ada 70 temuan Di pemilu 2024 aja atau? 2024, ya. Kalau laporan ada 174. Nah, kalau misalkan kita berkaca dari proses pemilu 2024 kemarin, ya Pak, kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu apa saja, Pak? Nah, kalau sengketa kan menteri terkait dengan prosesnya, dengan proses. Mungkin kalau sengketa itu, kalau digital, karena kemarin di pemilu itu ada 17 permohonan sengketa, ya, 16 sudah diselesaikan melalui mediasi, jadi sampai dengan proses mediasi, dan mediasi mencapai kesepakatan. Satu lagi tidak diterima karena permohonannya melewati
benar waktu. Jadi kalau lihat dari apa namanya eh, kalkulasi data yang tadi dari 17 dan 16 dan semuanya 16 diselesaikan di mediasi, walaupun Jawa Barat dipandang sudah apa ya efektif dalam menyelesaikan sengketa gitu. Jadi terkait kendalanya mungkin lebih ke karena termasuk banyak nih, berarti yang harus digalakkan itu pencegahan terkait potensi sengketa proses. Jadi kalau misalnya ke depan lebih ke kita Bawaslu Provinsi Jawa Barat meningkatkan koordinasi dengan KPU, kemudian juga dengan pasangan calon juga ya, karena banyak yang sebagian calon yang memang kadang kurang paham terkait apa mekanisme hukum acara di sengketa, bahwa ketika dirugikan ini ada jalur upaya hukum untuk bisa memulihkan haknya. Mungkin langsung ke landasan hukum saat menyelesaikan sengketa itu pasti ada ya Pak. Ada. Tadi kan landasan hukum tugas dan wewenangnya. Sekarang dalam penyelesaian sengketanya sendiri mengacu pada landasan hukum apa dan Maksud Zabati tadi undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Kalau terkait sengketa proses itu pemilu itu di Bawaslu 9 tahun 2022. Kemudian juga ada turunan teknisnya itu di keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa, keputusan Bawaslu RI nomor 3 tahun 2023 terkait juknis penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Ke depan mungkin kita yang pertama memaksimalkan fungsi pencegahan nanti dengan evaluasi dan pemetaan potensi kerawanan yang evaluasi yang kemarin. Jadi kita ke depan lebih meningkatkan fungsi pencegahan, kemudian lebih melakukan koordinasi dan sosialisasi dari terkait potensi sengketa, kemudian terkait hukum acara sengketa proses ya, itu bisa disampaikan biasanya salah satunya ke mahasiswa, stakeholder dan sebagainya, terus sama penyelenggara pemilu misalnya ke KPU juga. Kemudian ke depan juga kita sering banyak, karena kemarin itu ya banyaknya potensi sengketa itu, sengketa yang timbul di pemilu itu di Jawa Barat itu disebabkannya karena sipol. Jadi KPU punya punya terkait dengan proses pencalonan ini, dia punya aplikasi namanya sipol gitu ya. Memang dari sisi teknologi bagus, kemudian zaman juga bagus, tapi ini justru yang menimbulkan salah satunya eksesnya itu sengketa yang kemarin itu karena para peserta banyak yang ketika memasukkan dukungan syarat seorang kemarin DPD itu ke silonnya itu banyak kendala, misalnya silonnya error ya, kemudian terkendala dengan jaringan dan sebagainya. Jadi banyaklah hal-hal di teknologi itu. Memang secara kemajuan sudah bagus, tapi tetap harus ada sosialisasi yang lebih serta pemilu. Jadi KPU itu lebih ini harus menyiapkan ini. Kemudian kalau mau ngupload silon harus menyiapkan jaringan yang banyak. Kemudian KPU-nya juga menguatkan aplikasinya, jangan sering upload dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan ekses yang merugikan peserta pemilu. Nanti ujung-ujungnya sengketa semua. Terus menguatkan sarana prasarana ya. Jadi ke depan kita juga karena terbatas ya, bukan hanya sarana tapi SDM kita juga
di provinsi itu staf penyelesaian sengketa itu cuma ada 2. Di provinsi. Dua yang khusus staf penyelesaian sengketa. Kalau misalnya ya dalam satu waktu nih, kan DPD kemarin ada 50, misal setengahnya, jangan setengahnya lah, 50 saparapatnya berarti misalnya 20 atau 15 langsung mengajukan sengketa ke provinsi untuk olahan, tidak efektif. Jadi penguatan SDM di sisi lain terkait dengan penguatan sisi kualitasnya juga kuantitasnya juga perlu begitu ya. Terima kasih Pak atas waktu, kesempatan, dan juga ilmu barunya bagi saya dan juga mungkin nanti bagi teman-teman yang membaca hasil laporan dan juga hasil video ini. Harapan saya pribadi untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Dan tambahan sengketa itu sekarang bukan hanya sengketa proses ya, bukan hanya dari KPU dengan peserta, Tapi ada sengketa antara peserta pemilu dengan misalnya partai dengan partai gitu ya. atau misalnya calon dengan calon begitu, itu sudah ada mekanismenya, itu bisa dilakukan dengan acara cepat. Itu kewenangannya sampai dengan Bawaslu Kabupaten Kota dan bisa menugaskan ke tingkat Panwaslu Kecamatan. Jadi Panwaslu Kecamatan juga sudah dapat kewenangan dengan melalui surat tugas dari Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyelesaikan sengketa antar peserta. Kalau sengketa antar peserta itu di Bawaslu di Jawa Barat itu lumayan banyak juga. Nanti saya datanya kasih ke ya. bisa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf juga bila ada kata ataupun perkataan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.